Halo, kenalin, gue Dimas. Dan ini akan menjadi video pertama gue yang akan mereview TAF F50 atau yang bisa disebut TAF Kebu. Nah, langsung aja kita ngobrol sama yang punya, yaitu temen gue namanya Aremas. Oke nak? Halo bro. Bro, apa kabar? Sehat. Jadi gimana nih? Mobilnya tahun berapa nih? Ya, ini mobil gua tahun 83, generasi kedua lah ya. Generasi pertamanya, keluaran pertama tuh F10 bensin. Tapi mobil gua ini tahunan 83. Sebenarnya generasi terakhir F50, habis itu dia berubah ke GT. Oh, berarti kalau ini diesel nih. Diesel. Kalau yang gen pertama tuh Bensin. Oh, bensin. Itu bensin. Yang F10 tuh bensin. Kalau Oh. F50 udah semuanya ke diesel. Oh, alah. Nah, gua mau nanya nih. Hmm. Jadi ini mobil nih, lu dari tangan pertama atau lu baru beli baru-baru ini? Nah, ini sebenarnya mobil sejarah ya. Kalau bisa dibilang warisan kali ya. Iya. Soalnya ini mobil dibeli pertama, tangan pertama dari baru itu dari yang gua dulu make. Habis itu turun ke bapak gua, dan karena gua anaknya jadi gatel kan pengen main mobil tua. Oh, yang ada ini. Akhirnya gua lanjutin sekarang buat ngerawat dia. Berarti lu warisan ketiga nih, ibaratnya. Betul, ini warisan ketiga. Dan semoga aja nanti gue punya anak laki bisa nerusin ya kan, bukan durhaka malah dijual gitu. Nah, masalah ini sih mas, masalah umum ya, pertanyaan umum lah. Mobil ini tuh biasanya suka overheat nggak sih mas? Terus perawatannya tuh gimana? Oke. Sebenarnya ini mobil enak ya, mobil lama tuh mobil simple, apalagi ini masih diesel konvensional, masih pakai Bosch pom. Dan itu enak banget sih buat ngerawatnya. Kayak perawatan kalau misalkan semua normal aja tuh cuman kayak ganti oli, ganti filter oli. Yang paling penting ya filter solar ya kan, karena ini masih pakai solar busuk. Mobil ini kalau misalkan pernah ditanya pernah overheat atau enggak, ya namanya mobil itu pasti pernah namanya overheat. Pertama tuh gue pernah overheat itu waktu gue puasa gue pengen buka puasa, itu overheat. Cuman anehnya bukan dari radiator yang kotor atau radiator yang bocor, tapi cuman dari selang bawah radiator itu copot ternyata. Mungkin karena tekanan panasnya nggak kuat kali ya, jadi itu copot. Dan selebihnya sih gue nggak pernah yang namanya overheat tuh sampai ngejam gitu, nggak pernah. Oh, berarti masih dibilang bandel lah ya mesinnya. Bandel, badak banget dah. Kalau masalah bensin, ini mobil tuh kira-kira range-nya berapa mas? Nah, apalagi ini diesel lama dan minumnya solar busuk, itu tergolong irit banget lah. Bisa 112, 114 dalam kota ya. Wah, lumayan irit ya. Irit. Kalau mobil gue sih nggak mungkin mas gitu. Jangan dibandingin lah. Ini irit lah. Cocok banget lah buat kantong-kantong masih pengangguran begini. Nah, kalau misalkan ngomongin restorasi mas, berarti kan lu pernah restorasi total apa gimana mas? Sebenarnya balik lagi ya kantong ya, kantong. Ini gue belum pernah namanya restorasi total yang itu tuh yang terschedule lah ya. Ini kayak ini aja catnya ini gue terakhir ngecat itu tahun 2008. Ini gue terakhir ngecat dan sampai sekarang nih ya belum, masih awet, cuman ya namanya juga cat lama ya kan. Debulan mulai agak naik gitu. Oh iya nih mas ya. Debulan ini mulai agak naik. Cuman ya selama masih tidak mengganggu ya kan, jadi tapi masih tetap gue pakai. Lumayan juga ya catnya. Lumayan, 2008 ke 2024 kan 16 tahun tuh. Betul. Ini masih awet. Dan juga restorasi selanjutnya gue 3 tahun lalu gue refresh engine. Itu gue refresh buat nyenakin lagi, dan selebihnya udah sih perawatan aja. Kalau ada yang mau diganti ya diganti, yang bisa diakalin. Terus mobil ini paling jauh tuh lu bawa kemana sih mas? Kalau misalkan ada acara apa gitu, lu masuk komunitas TAF Kebu gitu nggak sih? Iya. Nah, gue masuk komunitas TAF Kebu Bekasi. Itu di Bekasi Raya gue udah join. Dan itu enak, gue bisa nemu rekanan bengkel yang bagus. Terus itu informasi yang lain yang akal-akalan itu juga ada pokoknya. Dan so far sih pakai harian nih, gue pakai harian. Habis itu pakai jalan jauh juga hayu sebenarnya. Dan sebenarnya yang masih pakai jauh-jauh banget tuh sebenarnya bapak gue dari dulu. Oh iya. Dan ini kilometernya tuh udah 820.000. Ah masa? Nanti lu bisa kasih footage-nya bro. Oke siap. Itu asli. Dan ini mobil tuh masih fast going tuh sampai tahun 2012
2004 2006 itu masih jalan terus, dan sekarang ya pakai dekat-dekat aja. Cuman kalau diajak jalan jauh juga ayo. Nah, Ya, gue pengen nanya nih, sip. kalau misalkan velg, lu pakai velg apa sih? Speknya tuh gimana? Terus pakai bannya tuh, kenapa lu milih ban ini? Oke. Untuk velg sendiri, sejujurnya gue nggak tahu ya ini tuh velgnya tuh namanya apa dan model apa. Cuman pada zamannya tuh kayak banyak banget yang pakai velg ini, mulai dari Jimny juga ada yang make, terus tuh Vitara gitu-gitu tuh juga ada yang make. Buat speknya velg sendiri, ya ini lubang 5, CBA 139. Kalau nggak salah ya, gue pernah lihat di balik velgnya itu ET 13 kalau nggak salah ya. Apa gue pakai ban ini? Dulu gue pernah pakai ban MT ya. Itu tuh untuk gue tuh agak mengganggu ya di dalam, kayak ngaungnya, dengungnya tuh kayak di kabin tuh kedengeran ya Mas ya? Kayak mengganggu banget, apalagi ini kan nggak ada peredam, dalamnya full besi. Jadi kayak mengganggu, jadi gue akhirnya pakai ban AT lagi. Kenapa nggak ban radial ya, biar ada sangar-sangarnya lah, pakai ban AT gitu. Nah, kalau ngomongin kaki-kaki Mas, apa lu pernah ngerestorasi kaki-kaki yang besar gitu? Dari belakang sampai depan, apa pernah lu ganti full total apa gimana Mas? Kalau untuk kaki-kaki sampai sekarang sih gue belum pernah namanya restorasi total, tapi ya baik lagi ini masih per tahun 4-4-nya, dan juga ya paling gantinya tuh paling ganti pusing-pusing, ganti karet-karet aja. Ya kayak peremajan kayak mobil zaman sekarang lah, teret long karet ball joint gitu-gitu aja. Itu sih. Sebenarnya guys, ini FYI aja, ini temen gue dari SMA. Jadi gue lumayan tahu lah perjalanan di mobil itu gimana. Nah, dulu kan pernah dipakai bokap tuh Mas. Itu bokap berarti tiap hari ngantor pulang pergi tuh? Iya, betul. Berarti itu aman tuh Mas? Maksudnya nggak ada masalah apa gitu? Apa pernah ada kejadian gimana gitu Mas? Aman, malah aman banget. Dulu tuh waktu pas bokap masih pakai harian itu bener-bener aman banget. Bokap kayak kantornya tuh di Puri ya dulu, apalagi gue masih tinggal di Karet. Itu bener-bener PP tuh aman, dan pindah ke sini juga masih PP aman. Mungkin kayak belakangan terakhir tuh kayak pernah ada kejadian sedikit aja, kayak ban sebelah kiri tuh tiba-tiba copot aja sih. Itu kenapa Mas? Kok bisa copot Mas bannya? Itu setelah gua pas pulang ya mobilnya, gue lihat ternyata baut rodanya aja aus. Cuman so far dipakein baut roda lagi bisa pulang sih. Gitu. Itu apa, copot di tengah jalan apa gimana? Iya, copot di tol. Waduh, bokap gua. Ngeri juga ya. Ya, ngeri lah. Cuman kalau ada tenang sih ya aman lah. Aman berarti. Nah, guys, yang udah kalian lihat kan, mobil itu sebenarnya ada banyak modifan perintilan-perintilan lah ya, Mas ya. Ya. Nah, lu bisa sebutin nggak sih Mas, modifikasi apa aja yang udah lu lakuin? Sebenarnya kalau buat modifikasi di mobil ini minim ya, lebih ke pemanis aja sih. Contohnya apa tuh? Gua tuh ngasih inilah Stripping ya? Ya, dekal-dekal stripping ala-ala, terus itu biar lucu-lucu gue tambahin antena ala-ala, ada ini juga boneka-bonekanya lucu tuh. Nah, dari boneka ini gue juga pernah ini nih punya kisah. Dulu tuh gue pakai antena tuh yang boneka tuh cowboy. Cuman gue jalan 60-80 di tol terbang dia. Kira Cowboynya? Iya, yang boneka cowboy itu terbang. Kira gue ganti yang pakai model pilot ini. Berarti ini aman nih Mas, gak terbang? Nah, kalau sekarang nih aman banget. Terus habis itu kayak gue nambahin lampu tembak, ya kan. Ah, lampu tembak ini juga gue DIY lah. Gue anaknya tuh seneng banget DIY ya kan. Ini tuh gue beli pakai lampu tembak yang 100 ribuan lah, yang halogen itu. Cuman covernya aja gue cat sendiri, habis itu gue tambahin stiker KC. Berarti ini bukan asli KC Mas ya? Bukan asli KC, KC ala-ala gitu Mas. Tapi kreatif juga ya? Iya. Maksudnya bisa semirit itu sama yang aslinya gitu Mas? Ya karena gue iseng aja sih sebenarnya dari awalnya, makanya gue ya pengen lah gatel gue kayak liat orang-orang, ih keren ya ada alat KC, ya gue tambahin lah. Ya paling terakhir gue nambahin ini sih kaca film aja. Kaca film lu pakai apa nih Mas? Kalau boleh tahu? Gua kaca film itu kalau nggak salah mereknya Sun Protect deh. Berapa persen Mas pakai? Ini pakai 20% gua. Oh 20% depan belakang? Iya, full 20%. Tapi ya lumayan lah ya, maksudnya lumayan gelap juga. Ya lumayan. Tapi ini nolak panas sih? Ya kalau dibilang buat nolak panas ya buat siang-siang lumayan banget, apalagi kan gua dulunya nggak pakai kaca film tuh bener-bener panas banget ya. Dan ini gua tambahin ini juga lumayan bantu. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang eksterior nih. Sekarang kita ngobrolin tentang interior nih Mas. Oh iya.
Nah, modifikasi apa sih yang udah lo lakuin di interior Mas? Atau lo restorasi apa gitu di interior, pernah nggak sih? Sejujurnya kalau di interior ini masih bener-bener minim banget ya. Kayak ini jok gua waktu itu bapak gua sih yang ganti, gara-gara jok Oreo tuh masih ada, cuman gua masih belum sempat lah buat nge-retrim ulang sama ngebangun ulang tuh, gua masih belum sempat lah. Jadi kalau di interior ya paling apa ya, ada sih ya paling kayak penambahan AC, ini gue tambahin pakai AC lah buat kenyamanan, apalagi macam-macam Jakarta. Bener. Zaman sekarang kalau nggak ada AC tuh gimana gitu Mas ya? Iya, panasnya bener. Gila. Kayak gue nambahin AC, dan ini kelihatan nggak ada tip, tapi gue pakein speaker Bluetooth lah biar ada ala-alanya. Biar bisa karaoke dikit ya Mas ya? Boleh, cocok itu. Ya kayak setir, ini masih setir ori, ini dashboard ori, ini tachometer juga masih orinya, juga masih hidup juga. Ya sih saya sih selebihnya nggak ada di interior, paling ini doang nih. Kalau orang-orang zaman dulu nih pasti tahu banget nih shift knob model kayak gini. Gue juga awalnya juga nggak tahu, cuman gue tuh beberapa kali scroll di TikTok itu ya. Iya, terus itu juga banyak yang ngasih pakai shift knob ginian. Dan sekarang tuh katanya tuh lagi pengen dicari, cuman gue liat-liat di marketplace udah nggak ada sih. Barangkali ada yang mau. Berapa nih Mas? Ya lu DM gue aja lah, lu cincang. Nih yang lucu lu, ada apa sih ini namanya Mas? Ya ini lucu ya, banget sih Mas. Kalau zaman sekarang tuh ya engine check gitu-gitulah. Cuman nih kalau ini ya masih standar banget lah kalau tahun segini ya. Nih kayak ada oli, terus itu ini battery, terus rem, terus full drain ya, karena ciri khasnya mobil diesel ada full drain ya kan, buat water sediment yang di solar gitu. Nah Mas, gue juga pengen nanya nih soal yang tadi nih. Lu sempet ngomong ini mobil pernah turun mesin kan? Nah kira-kira lu turun mesinnya itu sendiri atau dibawa ke bengkel? Dan gue mau nanya juga nih, kan mobil pasti kan udah umurnya kan udah tua banget lah ya. Di zaman sekarang tuh nyari part-partnya tuh susah nggak sih pas turun mesin kemarin? Untuk gua turun mesin ya gua agak tricky juga sih nyari partnya, mulai dari langganan bapak gua yang di Pisau Besar, yang di Asam Reges, habis itu punya langganan juga yang di Palmerah. Itu pun juga gua sempet agak nyerah sih buat nyari spare part, apalagi nyari yang original itu susah banget. Nah terus akhirnya gua kenal sama adiknya teman spare part itu yang di pasar otomotif belakang rumah sakit Bella tuh, yang di Bekasi. Nah gua kira kesana, ternyata dia masih punya di old stock lah. Gua agak lega, dan sampai sekarang pun gua masih langganan di situ. Tunggu Mas, berarti bengkel itu nanganin buat tas kebo aja atau gimana? Lebih ke jualan spare part doang sih dia. Jualan spare part doang. Berarti bukan bengkel yang kayak bukan. Kayak pada umumnya ya? Dia lebih jualan spare part aja, dan dia masih nyimpenin buat nih old stock buat F50. Nah guys, jadi gitu perawatan nih mobil sama dipakai sama nih orang, kemudian sama gue. Mas, waktu itu kan lu sempet bercanda atau gimana gue nggak tahu ya. Jadi waktu itu gue pernah dengar nih mobil pernah ditawar 200 jutaan. Itu bener nggak sih Mas? Ceritanya itu gimana sih Mas? Ya itu bener lah, gue waktu itu lagi ngisi solar ya kan, di rest area ada bapak-bapak nyamperin gua buat nawarin mobil, karena dia tuh ngeliat tuh udah jarang banget lah yang bisa jalan gitu. Dan ya dengan harga segitu gue masih belum bisa lepas ya, karena menurut gue masih banyak banget lah yang masih pengen gue kulik dari ini mobil ini. Masih banyak banget lah PR gue yang masih pengen gue rapiin lah, disempurnakan lagi, karena ya terhitung agak jarang yang sekarang udah agak melintas ya. Jadi ya pengen jadi patah leher aja lah. Tapi kalau ditawar 1 miliar gimana? Waduh, itu gue bisa kan tidur 7 hari tuh gue mikirinnya. Ya jadi gitu guys, video pertama gue lah lebih tepatnya. Ya mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau omongan gue masih bleber ya kan. Jadi ya gitu aja sih. Sebelumnya makasih Mas ya. Oke, thank you banget bro. Makasih banyak. Sering-sering ntar kita main lagi lah. Boleh, siap. Iya guys, jangan lupa kalau misalkan rumah lu di daerah Bekasi, di Jati Asih lebih tepatnya. Ini temen gue punya workshop sendiri yang namanya itu Iki Workshop Garage ya. Ya, Iki Piro. Iki Piro Workshop. Nah, ntar boleh lah, ntar gue cantumin deh IG-nya atau sosial medianya di situ. Oke, gitu ya sih. Siap. Thank you banget.